Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanama imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqo wal khatimi lima syabaqo nasiril haqi bil haqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo wa miqdarihil azim amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, malam ini kita akan melanjutkan tentang kajian kita mengenai keputusan dan resiko. Dari beberapa diskusi Japrian ke Aki, tentu saja ada hal-hal dan masukan serta keputusan-keputusan. Jadi kembali ke keputusan ya, pendapat kita tentang keputusan dan resiko. Tidak selalu keputusan itu berjalan sejajar dengan resiko. Bisa berbanding terbalik atau bisa sama sekali goib. Begitu ya. Ini karena tidak semua kehidupan ini bisa dihitung secara matematis. Ya, ini harus percaya kepada hal-hal yang goib yang sebetulnya jadi aneh gitu ya, karena di dalam ajaran Islam saja di dalam rukun iman itu ada 4 yang goib dari 6 itu. Yang tidak goibnya adalah iman kepada Rasul, itu nyata ada Rasulnya, dan iman kepada kitab-kitabnya Rasul, kitab Allah yang diturunkan melalui Rasul itu ada. Tapi iman kepada Allah itu kan goib. Bahkan kita pun katakanlah tidak boleh tahu apa wujud dari atau bagaimana wujud daripada Allah itu. Kedua, goib itu malaikat. Kita sendiri kan tidak tahu bentuk jumlah yang jelas itu malaikat itu adanya berapa. Hanya itu dari keterangan-keterangan yang sebetulnya mungkin tidak lengkap begitu ya. Yang ketiga, kepada hari akhir, hari kiamat itu kapan ya, bagaimana terjadinya, kita hanya baru tahu sedikit-sedikit tentang keterangan, tapi waktunya kapan ya itu masih goib gitu. Dan yang terakhir adalah goib itu kepada papasten atau nasib baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pengambilan keputusan yang memang besar, bermanfaat, tapi selamat. Itu bagus. Contoh, keputusan orang-orang yang memilih tempat tinggal di pinggir pantai, di pinggir laut gitu, itu kan berisiko tsunami. Tapi ketika tsunami itu datang, nah ini kan beda-beda, ada yang luka, ada yang rumahnya hancur, tapi ada yang selamat. Nah itu keputusannya sama, tapi resikonya berbeda. Nah ya, itu yang pertama. Kedua, ada tabrakan mobil, ada yang meninggal, ada yang selamat. Itulah yang Aki sampaikan waktu ada kasus ya, atau isu rumor tentang Ibu Fatimah di Cilamaya Hilir di Belanakan. Itu sudah didongengkan dulu ya, karena tidak semua orang ber-KB IUD meninggal dunia, padahal memang bukan. Sekarang aja di mana, di Turki ya, begitu gempa, banyak itu gempa ya,
orang ribuan meninggal, puluhan ribu meninggal, tapi ada orang yang ketimbang reruntuhan tapi dia selamat. Nah, itu adalah keputusan dan resiko. Karena itu Aki ingin jangan takut mengambil keputusan. Jangan takut mengambil keputusan. Kalau kita ragu-ragu, kita tidak berbuat. Buatlah keputusan yang besar sesuai dengan keinginan kita atau secara kelompok untuk kemajuan. Nah, buatlah. Hanya saja tidak cukup dengan keputusannya, harus dibarengi dengan satu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keputusan kita itu dikabulkan. Itu tidak boleh lepas. Ya, bagaimana supaya kita bisa mencapai target IUD, MOP dan MOW, itu kita berdoa. Selain tercapai targetnya juga selamat, tidak ada ekses apa-apa. Itu. Yang kedua, dijalankan secara kehati-hatian, sesuai dengan aturan, sesuai dengan kesemangatan, tidak boleh sembrono. Karena mengerjakan satu keputusan itu bukan masalah yang gampang, ya, bukan hal yang gampang begitu. Nah, itulah Aki ingin sekali lagi, katanya Ki kalau gitu kita perhitungannya, oh kata Aki harus ditulis. Ya memang perhitungan harus tetap ditulis, perhitungan tetap ada, tapi jangan terlalu takut. Karena kehidupan itu goib. Bisa saja, ya, bisa saja risiko itu lebih besar daripada keputusannya. Contohnya lah, kalau kita mau pergi ke warung saja, terus terhantung pada batu, wah celakanya tinggi, padahal kita hanya mau beli rokok. Itu ada satu kehendak, ya. Jadi sekali lagi kita membahas keputusan dan risiko ini, mari kita teruskan dengan semangat yang tinggi, tapi jangan lupa berdoa dan minta pengabulan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu. Sekarang coba kita kaji. Coba kita kaji sekarang yang sedang viral, ya, di kita di Indonesia lah, bukan di media massa. Memang itu di alam kenyataan. Yang pertama, Sambo menembak Joshua. Kenapa lagi ke situ? Itu kan sangat mengganggu, ya, mengganggu pikiran, mengganggu pemerintahan. Banyaklah yang terganggu, diantaranya Polri dan lain sebagainya. Ini keputusan pribadi. Kalau menurut Aki ini keputusan keluarga yang sebetulnya keputusannya tidak begitu sebanding dengan resikonya. Kalau saja Joshua tidak ditembak mati, mungkin tidak banyak polisi yang terlibat dan dihukum, yang dijerat dengan hukuman-hukuman berat, bahkan sampai ke Sambonya sendiri adalah hukuman mati. Misalnya, ya, dengan keputusan sudahlah, kalau ada apa-apa masalah keluarga selesaikan, atau kita cari apa gitu. Itu bisa saja, ya, karena memang kasusnya juga tidak terbukti. Itu yang pertama. Yang kedua, hakim pengadilan negeri mana, Jakarta Pusat, ya, Jakarta Selatan. Itu yang memerintahkan KPU untuk mengundur jadwal pemilu. Wah, itu menurut Aki keputusan besar. Apakah itu keputusan institusi pengadilan negeri itu, atau keputusan hakim secara pribadi? Tapi belum apa-apa kan semua orang menghujat begitu. Ya jangan-jangan resikonya pribadinya copot jabatan atau apa nanti, ya. Mungkin kalau ada yang banding, sekarang KPU kan banding, didukung lagi oleh Presiden, didukung lagi oleh Menko Polhukam dan lain sebagainya. Itu berat. Nah, sekarang di dalam politik, kecil-kecilan kita belajar. Satu partai yang katakanlah menengah, bukan partai besar, tapi bukan juga partai kecil, jauh-jauh hari tiba-tiba sudah mendeklarasikan capres, calon presiden. Nah, makanya kan suka ada di situ
Itu adalah untung atau buntung. Kita misteri itu. Tapi kemungkinan bisa untung, bisa buntung. Bagaimana nanti tingkat pelaksanaan dan tingkat pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aku ingin komentar-komentar karena memang banyak sekali ini, terutama ya berkaitan dengan kita. Kita sekarang mengambil pekerjaan utama nanti. Nah, ini resikonya apa? Ya, bagus kita kalau bisa menurunkan, tapi ini harus kehati-hatian. Karena nanti bukan hanya pekerjaan kita dan lain sebagainya, dan juga jangan meninggalkan hal-hal yang kita sekarang menjadi tupoksi utama. Gitu komentar-komentar yang masuk kaki. Mudah-mudahan ini salah satu masukan buat kita semua yang kata kita di anjala sakinatan bagi orang-orang yang berpikir. Itu adalah segala puji bagi Allah yang telah memberikan ya utek-utek, utak-utak gitu. Kalau kata Asep Sunandar kan utak-utak ya, hati kita semua. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.